Shalom, saya Pendeta Cheng Kim Guan dari Gereja Bethel Tabernakel berkesempatan menyampaikan mengisi acara visitasi pada tanggal 29 Februari saat ini. Tema yang saya bawakan adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan. Saya yakin percaya bahwa semua orang mendambakan tentang keselamatan itu. Baik diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari kehancuran rumah tangga, diselamatkan dari pekerjaan atau mata pencaharian. Tetapi yang kita akan sama-sama renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini yaitu keselamatan yang bersumber dari Allah. Keselamatan yang bukan saja menyelamatkan saat kita ada di dalam dunia yang fana dan sementara ini, tetapi keselamatan yang Allah anugerahkan itu adalah keselamatan yang juga membawa kita masuk dalam kehidupan kekal, dalam sukacita yang mulia bersama Bapa di surga. Inilah keselamatan yang merupakan hasil atau buah kasih karunia dari Allah Bapa. Rasul Paulus menerangkan bahwa keselamatan ini harus ditebus, harus dibeli, harus dibayar oleh iman. Dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Diterangkan di dalam ayat yang ke-8, Efesus 2 ayat yang ke-8, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi jelas Sobat Maestro terkasih bahwa keselamatan yang kekal itu Allah berikan secara cuma-cuma. Namun harus ditanggapi dengan sikap hati yang dimana hati kita perlu terbuka, percaya akan kasih karunia yang Allah sudah sediakan ini, yang Allah sudah limpahkan ini. Karena Rasul Paulus juga menerangkan di dalam Efesus 2 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa ada orang yang belum menerima kasih karunia keselamatan ini, belum menghargai kasih karunia keselamatan ini. Diterangkan juga berikut dengan ciri-cirinya. Mereka hidup lebih taat kepada roh penguasa kegelapan. Mereka lebih taat kepada tuntunan kedagingan dan hidup dalam kejahatan. Itu diterangkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Itu adalah ciri-ciri orang yang belum menghargai atau belum menerima kasih karunia. Jadi kalau kita lihat jelas sekali Rasul Paulus ini ingin menyampaikan satu pesan bahwa ada keselamatan yang kekal yang Allah anugerahkan, yang ingin Allah berikan. Dan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh dikatakan di sana ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia keselamatan itu. Orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan itu. Orang yang menghargai kasih karunia keselamatan itu diterangkan di dalam ayat yang keempat hingga dengan ayat yang ketujuh. Sehingga kita temukan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Allah Bapa di surga. Sekalipun kita sudah beroleh keselamatan, kita pun tidak luput dari pergumulan-pergumulan yang kita harus hadapi. Tetapi Allah maksudkan keselamatan yang Tuhan berikan, kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, itu supaya kita yang sudah menerima kasih karunia keselamatan itu berkarya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Hari sebab itu, mari Sobat Maestro terkasih, kita yang hidup dalam kasih karunia keselamatannya, mari kita mau berkarya bagi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Shalom, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengundurkan diri. Haleluya, amin.